Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan intinya lah kita masih dapat menjalankan pembelajaran pada siang hari ini. Kalau pula kita anjurkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena dialah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Jadi di siang hari ini saya akan membagikan materi tentang Al-Quran. Saya akan membahas Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, memahami pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, dan perilaku orang yang berpegang dan pegang teguh kepada Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran, para ulama dalam bidang ilmu Al-Quran telah mendefinisikan Al-Quran menurut pemahaman mereka masing-masing, baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, para ulama berpendapat dalam mendefinisikan Al-Quran berikut. Menurut Al-Asy'ari dan beberapa golongan lainnya, menurut Al-Asy'ari dan beberapa golongan lain, kata Quran berasal dari lafaz Qur'ana yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya. Mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya beriring-iringan dan yang satu digabungkan kepada yang lain. Sedangkan menurut terminologi, yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasul atau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf itu yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Yang kedua, nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran yang saya sebutkan satu saja, yaitu Alkitab. Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Kitabullah, artinya kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Alkitab juga bisa diartikan dan ditulis. Sedangkan ayat Al-Quran dan dalamnya terdapat kata Alkitab sebagai nama bagi Al-Quran, yaitu Zalika kitabullah raiba fihi. Zalika kitabullah raiba fihi hudalil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah. Yang ketiga, perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sebagai seorang muslim yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus memiliki budi pekerti yang luhur, karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Yang kedua, sebagai seorang muslim yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus melaksanakan ibadah, karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat,
puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai orang muslim yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus bergaul dengan sesama dengan baik, sebab Al-Quran berisi tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai seorang muslim selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah setiap saat. Itulah materi tentang Al-Quran. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.